Di minggu ini kita akan membicarakan kekuatan pikiran sebagai doa. Betul, yang pertama ada di materi ini. Terinspirasi dari kisah Quora yang saya baca, ini nyambung nih dengan kekuatan pikiran sebagai doa. Seperti apa? Kita bahas di kisah Quora. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bener, kekuatan pikiran itu sebenarnya ada loh teman-teman. Bukan sebuah dongeng apalagi sihir, tidak. Tapi bisa dijelaskan secara ilmiah kalau kita paham. Nah, termasuk di hari ini adalah hari keberuntungan kamu sepertinya. Karena saya terinspirasi teman-teman untuk membahas sebuah kekuatan. Kekuatan yang secara tidak sadar setiap hari, saya ulangi, setiap hari secara tidak sadar kamu sering menggunakannya. Kini, saya akan mengajarkan kepada kamu gimana sih cara kita mengoptimalkan kekuatan pikiran. Oke? Siap ya? Sekarang kita bacain dulu yuk. Bacain dulu sebuah kisah yang saya bacakan di Quora. Ini seru dan agak lucu sih. Gini katanya. Saya bingung dengan kekuatan saya. Apakah saya benar-benar anak indigo, ataukah saya hanyalah seorang biasa yang banyak mengalami kebetulan? Kenapa ya sesuatu hal yang saya pikirkan itu kebanyakan menjadi kenyataan? Apakah benar saya ini indigo, ataukah itu hanya kebetulan semata? Lihat, pertanyaannya singkat, padat dan jelas, tapi lucu ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena pertanyaan ini bukan hanya ditanyakan dia sepertinya. Betul. Kamu sebagai sahabat saya jujur deh. Coba tulis di komentar boleh dong? Tuliskan di komentar. Kapan terakhir kali kamu punya pengalaman memikirkan sesuatu kok tiba-tiba kejadian gitu? Coba tuliskan di komentar. Nanti saya berikan hati ya. Supaya teman-teman pun yang mungkin punya pengalaman sama jadi sadar bahwa ternyata bukan mereka doang loh yang mengalami. Kita semua juga pernah. Silahkan. Nah, sambil kamu menuliskan kisah kamu di komentar yang ada kaitannya dengan pikiran sebagai doa, izinkan saya untuk memberikan sebuah jawaban sederhana. Kenapa orang yang tadi berkisah di Quora itu bisa mengalami itu semua ya? Sama seperti kamu. Ada nggak sih mas penjelasan ilmiahnya? Ada dong. Gini, teman-teman, sadar atau enggak, kita itu hidup cuman berdasarkan dua hal. Saya ulangi ya, ini sederhana. Sadar atau tidak, kita hidup nih, kamu hidup, itu cuma berlandaskan dua hal. Apa mas? Hal yang kita suka dan hal yang tidak kita suka. Betul nggak? Coba kita ulangi lagi ya. Kita sebagai manusia, diri kamu nih sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan, hidup tuh cuma berlandaskan dua hal kan? Hal yang kita suka dan hal yang tidak kita suka. Betul. Nah sekarang coba pikirin deh. Bukankah hal yang paling membuat kita menjadi tidak nyaman dalam hidup itu pasti hal yang paling tidak kita suka? Dan hal yang paling membuat kita bahagia, kalau dipikir-pikir itu adalah hal yang paling kita suka. Sederhana itu kan? Bener nggak sampai sini? Nah, dari sini saya ingin mengatakan gini, dengerin baik-baik. Apapun yang menggunakan kata paling, itulah yang mempengaruhi energi kita. Dan apapun yang mempengaruhi energi kita, itulah yang akan menarik segala sesuatu yang energinya rasanya sama atau sejenis. Nah, itu penjelasan ilmiahnya tuh. Tenang. Saya ulangi lagi supaya kamu resapi dan paham nih. Gini, hal yang paling mempengaruhi kita dalam hidup itu kan adalah segala sesuatu yang bikin kita jadi happy banget atau malah jadi takut, sedih, atau kecewa banget. Betul? Nah, masalahnya gini teman-teman. Dalam hidup nih, kita punya energi. Siapapun kamu, apapun kelaminmu, berapapun usiamu, latar belakangmu, pendidikanmu, agamamu, semua orang punya energi. Oke? Nah, energi itu dikendalikan melalui apa, Mas? Melalui pikiran kita sendiri. Betul. Nah, pikiran kita, dengerin baik-baik, itulah yang mempengaruhi energi kita. Nah celakanya banyak orang yang gak sadar, bahkan mungkin kamu nih termasuk penonton baru Pagar Kehidupan gitu ya, yang gak sengaja nemuin video ini. Kita banyak yang gak sadar loh,
bahwa energi yang paling banyak kita keluarkan dalam hidup itulah yang akan kembali kepada kita bawa teman-temannya yang sejenis. Jadi bahasa gampangnya gini, kalau kita paling banyak ngeluarin energi yang bikin kita happy, jangan heran kok kita makin happy ya. Banyak hal-hal yang bikin kita happy makin banyak terjadi di hari ini. Tapi sebaliknya, kalau kita ngomel aja dari pagi, ngedumel aja dari pagi, itu kan negatif tuh ya. Jangan heran juga kalau tiba-tiba di hari itu seolah-olah semua yang buruk tuh datang bertubi-tubi. Orang biasa menyebutnya sebagai hari yang buruk atau bad day. Nah itu tuh, itu kenapa bisa terjadi bad day atau hari yang buruk. Karena kita tidak sadar, energi itu akan kembali kepada kita yang mengeluarkan dan dia membawa teman-temannya. Jelas sampai di sini? Nah pertanyaannya gini, Mas, apakah setiap energi yang saya keluarkan itu akan kembali lagi kepada saya? Betul. Saya ulangi ya, hidup itu seperti cermin. Energi apapun yang kamu keluarkan, itu akan kembali kepada kamu. Nah, ingat perkataan saya tadi di depan. Energi yang paling mempengaruhi kita adalah segala sesuatu yang menghasilkan perasaan menggunakan kata paling. Betul nggak? Energi yang membuat kita menjadi bahagia itu adalah energi yang dihasilkan oleh sesuatu yang paling membuat kita happy. Ketemu teman lama mungkin, atau kita nonton channel YouTube yang paling menginspirasi kita mungkin, kayak Pagar Kehidupan mungkin buat kamu ya. Atau diri kamu nggak sengaja ngebaca cerita yang paling kocak seumur hidup kamu sampai kamu ketawa sendiri. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat kamu mengeluarkan energi yang positif banget. Dan ketika kamu mengeluarkan energi yang positif banget, dia akan kembali lagi kepada kamu, bawa teman-temannya yang membuat kamu hari itu menjadi seolah-olah beruntung terus. Nah sebaliknya juga sama. Kalau pagi-pagi udah nonton acara gosip, pagi-pagi udah nonton channel debat politik, waduh, pagi-pagi udah nontonin orang-orang yang saling benci satu sama lain atas dasar apapun, waduh, itu tuh yang akan membuat kamu jadi kesel sendiri kan, jadi marah sendiri, kecewa sendiri, bahkan ikutan pengen jotos orang gitu, saking keselnya, ya kan? Nah dari situ, perasaan yang keluar adalah perasaan yang negatif. Begitu perasaan yang keluar negatif, energinya betul, negatif juga. Begitu energi negatif kamu keluarin, dia akan kembali kepada kamu, bawa teman-temannya yang negatif juga. Dari situlah ternyata diri kamu mengundang betul sekali kenegatifan bagi harimu sendiri di hari itu. Jadi bukan karena Tuhan yang berkehendak kamu sial di hari itu, tidak. Tapi karena kita sendiri yang tidak memahami, oh iya ya, ternyata saya sendiri biang keroknya yang dari awal mengawali hari dengan hal yang negatif. Jelas sampai di sini? Paham ya? Ini penjelasan ilmiahnya loh. Sudah saya berulang kali dan apa yang saya bilang ini sudah banyak teruji dalam hidup kamu. Sadar nggak? Nah, gini teman-teman. Sekarang coba lihat diri kamu deh. Lihat diri kamu sekarang. Berapa kali dalam hidup kamu, diri kamu tuh mengalami banyak kebetulan? Saya ulangi pertanyaan saya. Lihat diri kamu sendiri. Nah, berapa kali dalam diri kamu belakangan ini mengalami banyak kebetulan? Lagi butuh ini kebetulan ada. Lagi butuh itu kebetulan ada. Lagi mikirin si itu, kebetulan ketemu, Mas. Pernah gak kayak gitu? Nah, sadar ya, kebetulan itu sebenarnya bukan kebetulan. Semua hal yang dianggap kebetulan itu sebenarnya kita sendiri yang menggunakan prinsip pikiran sebagai doa, kita mengeluarkan sesuatu sehingga itu jadi kenyataan. Makanya hati-hati loh dengan pikiran kita. Saya ulangi ya, berhati-hatilah dengan pikiranmu, dengan kata-katamu, karena pikiranmu dan kata-katamu adalah doa. Betul sekali. Sekarang coba kita ingat-ingat teman-teman kita ada yang kerjaannya ngomongnya negatif mulu. Pikirin. Nah, udah. Sekarang saya tanya, ada nggak di antara mereka yang hidupnya bahagia? Ada nggak? Kagak ada. Kenapa? Bukan karena Tuhan jahat sama mereka, tapi karena mereka nggak tahu ilmu ini. Paham? Jelas? Nah, termasuk satu hal nih. Ini akan menjadi solusi buat kamu juga nih. Orang yang paling sering dengerin lagu yang bikin hatinya mellow, dia akan jadi orang yang memancing kemelowaan hidupnya terus-menerus datang.
Saya ulangi, orang yang paling sering dengar lagu mellow, orang yang paling sering dengar lagu patah hati, dia akan mengundang energi negatif datang ke dalam hidupnya lebih banyak lagi melalui peristiwa-peristiwa yang sama persis dengan lirik-lirik lagu yang paling sering dia dengerin. Jadi hati-hati ya. Kalau kamu suka dengerin lagu mellow, boleh deh sekali-sekali. Tapi sekali-sekali loh. Jangan tiap hari kamu dengerin berulang kali. Karena apa? Ketika kita mendengarkan lagu tentang patah hati, mellow, atau mungkin kebencian, hati-hati. Saya ulangi, be careful, hati-hati. Itu akan mengundang persis seperti lirik dalam lagu itu ke dalam hidup kamu. Kalau nggak percaya, ya monggo, coba. Uji coba perkataan saya ini, orang ngomong doang apa bener? Cobain aja, cobain. Bahkan saya pengen tanya sama kamu, lihat kisah hidup kamu yang mungkin terlalu banyak negatifnya. Maaf loh ya. Nah, sama nggak dengan lagu yang kamu dengerin? Sama nggak dengan film yang paling sering kamu tonton? Kalau orang punya kisah percintaan kok ngaco mulu, coba ingat-ingat lagu apa yang paling sering kamu dengerin tentang cinta. Sama nggak kualitas lirik lagu itu sama kisah cinta kamu? Nah sama, nah itu maksud saya. Kurang bukti apa lagi sih? Kurang bukti apa? Jelas kan? Nah dari situ saya harus ngapain mas? Yang harus kamu lakukan solusinya sederhana. Pertama, jangan berkata bahwa ini cuman sebuah lagu, mas. Ini cuman sebuah film, mas. No. Dari sini, kamu sudah saya jelaskan dari depan tadi penjelasan ilmiahnya, bahwa setiap lagu yang kita dengar, film yang kita tonton, tayangan yang kita lihat, itu mempengaruhi apa? Energi kita. Mulai sekarang, dari pagi, kamu awali segala sesuatu yang positif dengan cara dengerin baik-baik. Tontonlah film yang bisa membuat kamu terinspirasi. Tontonlah tayangan yang lucu-lucu. Atau tontonlah ceramah-ceramah agama yang mendamaikan diri kamu. Dengerinlah lagu-lagu yang liriknya membangun. Lagu-lagu yang membuat kamu jadi semangat. Bukan lagu-lagu yang membuat kamu jadi mellow. Ingat mantan, ingat kehidupan kelam di masa lalu. Jangan ya. Ingat, apapun yang kita lakukan kembali kepada kita. Itu yang pertama. Nah yang kedua, besok nih selepas materi ini di hari Selasa ya. Kalau kamu mungkin dengerin saya atau nonton video ini di luar waktu saya menayangkan pertama kali, nggak apa-apa. Tenang aja. Besok saya akan menayangkan video untuk pikiran adalah doa yang selanjutnya. Yang melengkapi materi ini. Jadi tolong berikan jempol ke atasnya video ini sebanyak-banyaknya supaya saya semakin semangat lagi nih memberikan semangat kepada kamu dengan materi pikiran sebagai doa yang betul-betul fakta, bukan teori, apalagi cenderung membuat orang tersesat. Banyak ya orang-orang yang menjadikan materi-materi The Secret, hukum tarik-menarik, tapi nggak ada yang nuntun, malah jadi tersesat, jadinya nggak benar. Ya udah. Izinkan saya sebagai sahabat kamu atau saudara baru kamu mungkin, yuk kita belajar bareng-bareng. Izinkan saya besok memberikan materi emas berupa pikiran adalah doa yang lebih dalam lagi daripada ini. Ini sebenarnya cukup sampai di sini supaya kamu menyadari dasarnya dulu. Saya ulangi, dasarnya dulu, basicnya dulu, pikiran sebagai doa. Dengarkan video ini berulang kali, resapi dan renungkan. Kok sama ya dengan apa yang kamu alami? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.